Pres dan Kepres yang sudah ada rapatnya hari ini, sehingga kalau ini bisa keluar yang namanya government guarantee dan juga positive contract itu harus diselesaikan sebelum tanggal 26, sehingga juga tadi penugasan yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden melalui ratas kepada kami bisa berjalan dengan baik. Jadi insya Allah U17 di Indonesia bisa terjadi. Dan insya Allah kita menjadi panggung dunia dan insya Allah juga kita mempersiapkan sebagai tuan rumah yang baik dan juga persiapan tim nasionalnya juga secara serius di bawah kepemimpinan Pak Menpora yang U17 bersama Wakil Ketua Umum Pak Zainuddin Amali. Mungkin dari saya itu aja Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita bahas penugasan dari Pak Erick yang melayani instruksi FIFA dari PSSI. Di kami itu pakar JIS dan 4 Manahan Utomo. Alhamdulillah dari yang tiga ini jalan 4 sudah oke. Hampir semuanya oke, Manahan oke, Utomo oke, lapangannya, kecuali lapangan parkirnya perlu diaspal lagi. Kalau jalan Arifat ada yang perlu dijahit lagi. Sudah cukup ya. Jalan Arifat sama Solo sudah selesai pitch stitching. Sudah selesai pitch stitching. Ini rumput yang dijahit. Itu untuk jalan Arifat dan Manahan sudah selesai. Kalau untuk JIS, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Untuk rumput belum di stitching, pitch stitching. Kemudian ada beberapa akses yang menuju ke stadion, bukan yang stadionnya. Di jalan yang akses menuju stadion. Pembagian tugasnya yang di stadion akan dikerjakan oleh pemerintah DKI, Jakpro, mulai dari rumput stitching dan juga yang lain-lainnya akses di dalamnya itu dilakukan oleh pemerintah DKI. Kami membangun jalan jembatan orang yang menuju ke parkir di Ancol sepanjang 430 meter, lebar 5 meter. Kemudian ada juga di Dishub CMNP membuat oframnya dari di belakang JIS untuk bisa membuat jalan akses sekitar danau apa itu? Cincin. Danau Sunter. Danau Cincin. Ya, waduk Cincin. Danau Cincin. Sehingga dari rem tol bisa menyusul Danau Cincin untuk bisa menuju ke JIS. Itu yang pembagian tugasnya. Kemudian untuk lapangan-lapangan latihan tambahan seperti lapangan Sumantri Brojonegoro, lapangan Banteng, ada beberapa catatan dari FIFA yang harus kita lakukan, mulai dari rumputnya juga, kemudian kamar gantinya, lampunya, dan ada 6-7 item, itu semua akan dikerjakan oleh PUPR. Di Bandung ada 2 tambahan, tadi ITB dan Arjamani, itu juga beberapa catatan yang harus kita kerjakan, hampir sama semuanya, karena stadion sepak bola yaitu itu juga kan itemnya, rumput, kemudian benchnya, bakunya akan harus diperbaiki, akan kita kerjakan ya, Arjamani dan ITB. Ada lagi yang duluan itu lagi. Yang di Surakarta sudah cukup dengan yang ada sekarang, dan nanti 4 yang dan Manahan dan 4 latihan sudah selesai, akan ditambah lagi 2 lagi, yaitu lapangan Buruan dan lapangan UNS Semarang akan kita kerjakan. Insya Allah akan selesai pada saatnya nanti November. Jadi akan dimulai dengan U17. Ada tekan-tekan apa? Ya, jadi saya kira persiapannya
sudah makin mengerucut, sudah tahu apa yang kita kerjakan sesuai dengan hasil inspeksi FIFA. Saya kira itu. Pak Gubernur, Pak Menpora, Bupati, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Menteri di dalam rumput dan lain-lain itu DKI, termasuk juga di luar jalan akses dari timur ke barat melintas Waduk Cincin hingga DKI. Untuk jembatan penyeberangan dan lainnya adalah Menteri Perlu. Terima kasih. Pak Alex, Pak Bas, Pak Menteri, sama Pak Erik. Pak Bas, yang untuk renovasi JIS, apakah itu nanti ada penambahan pintu, Pak? Kan katanya baru satu akses doang. Apakah nanti ada akan ditambahin akses? Bukan akses dari stadion sendiri, tapi akses dari luar. Ini yang akan kita tambah supaya orang keluar. Kalau kelihatannya kalau keluar dari stadion sudah oke, pintu-pintunya sudah oke. Cuman begitu keluar dari stadion, kalau nggak ditambah akses ya numpuk satu, jadi harus dipecah. Gitu. Ini yang kita pecah. Kalau yang dari dalamnya sendiri nggak ada komentar dari FIFA. Saya rasa saya sebagai PSSI kalau pendanaan silakan tanya Pak Menpora. Kalau kami waktu itu karena memang waktu tinjau lapangan bersama Pak Gub dan Pak Menteri PUPR kan aksesnya memang waktu itu hanya satu. Makanya sekarang ditambahkan 3. 1 jembatan penyeberangan ke Ancol, kedua akses ram ke jalan tol, dan ketiga akses yang kita coba untuk ke kereta api. Nah, tetapi yang ke kereta api tadi disampaikan perlu waktu lebih dari November. Ya, tetapi bukan berarti karena ini keselamatan, karena nanti juga ini dipakai juga buat pertandingan sepak bola lainnya setelah U17. Jadi ke akses yang kereta api pun kita akan selesaikan. Berarti nanti JIS punya 4 akses. Yang 1 di tengah yang sudah ada, tambah 3 akses tambahan. Gitu. Aksesnya ini eksternal semua ya, Pak ya? Pak Bas, Pak Erik, berarti aksesnya ini yang eksternal semua ya? Memang dari awal kita bicara yang eksternal. Ya. Kadang ada yang miss, dikira yang pintu-pintu enggak itu dari. Apa? Saya rasa begini, bahwa kan lebih banyak stadion yang ada di DKI lebih bagus. Ya, karena kita sendiri kan menyusulkan juga banyak pertandingan internasional ke depannya. Kita sudah menjadi AFC U23 nanti, salah satunya di Solo. Jadi kalau makin banyak lapangan di sekitar DKI, itu juga makin bagus buat masa depan. Ya, jadi saya melihat bukan karena apa dan kenapa, tetapi akses yang kita ingin punyai untuk lapangan sebanyak-banyaknya yang ada di Indonesia ini. Gini, pembukaan akan ada di JIS, penutupan ada di Solo. Tapi ini pembukaan jangan terus terkonotasi seperti World Cup kejuaraan dunia ya. Jadi ini nggak sebesar itu. Ya. 1,9 triliun itu kan untuk 22 stadion ya Pak. Sementara yang digunakan untuk 17 ini kan 4 stadion. Itu nanti per saat ini realisasinya berapa dari 1,9 dan apakah ada penambahan? 22 stadion itu nanti 2024. Ini baru dialokasikan. Tadi baru sidang kabinet paripurna untuk era APBN 2024. Sana disebutkan oleh Menteri Keuangan renovasi stadion. Ini tidak termasuk yang 4 ini. Itu kan yang termasuk yang Lamongan, Kediri, Parepare, kan? Mana lagi? Mandara Krida, Jogja, Semarang, Jatidiri, itu yang 22 itu. Kita akan kerjakan tadinya kita usulkan tahun ini, tapi dimasukkan anggaran 2024. Dan itu sudah ada di dalam program 2024 yang tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan. Apa?
Kalau yang ini kan cuma renovasi yang 4 tadi, atau yang 6, itu nggak terlalu besar. Totalnya berapa, Kita Pak? kira-kira ini Budi Ujian Cipta Karya kira-kira nggak lebih dari 100 miliar. Kalau penggantian rumput di JIS itu, apakah perkiraan dana 6 miliar habis? Yang pertama, JIS itu tidak meloncat. Salah satunya adalah masih beban tanggung jawab kontraktor. Akan dilakukan Ya segera, udah tinggal 93 hari, besok udah tinggal 92. Jadi makin cepat makin bagus. Terima kasih. Ada dukungan Pajak Pro udah jalan ya kita. Oh bos, Prosesnya sudah? Sudah? Ada lagi? Satu lagi? Oh, iya. Kan kita punya sisa-sisa tender tahun ini. Ya. Cukup. Apa? Ah, ini Pak Menpora tuh. Rumputnya dari mana? Tinggi banget. Satu. Bentar. Ya, udah awal-awal, Om Cik. Ya, jadi terkait dengan jaminan dari pemerintah maupun tadi dari Ketua PSSI, hari ini kita juga sedang dalam penggodokan pengajuan Kepres dan Impres. Jadi prinsipnya Kemenpora proaktif dan juga mendukung penyelenggaraan ini agar sisa waktu 92 hari mulai besok itu persiapannya lebih final dan matang. Dan kita juga mengejar terkait dengan Kepres Impres juga semoga bisa cepat. Dan sekarang juga dalam proses persiapan juga timnas untuk U17. Ini juga tadi baru kita tanyakan progres dan PSSI juga akan menyiapkan laporan terakhirnya. Terima kasih. Oke, sudah clear semua ya? Clear. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Ketua, gimana Pak Ketua?